Oke, semuanya kita tinggalkan karena kita mau meminta kepada Allah agar kita dimudahkan dalam belajar. Dan silakan pimpin doa hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah antum setelah belajar melalui diskusi, antum dapat mengetahui keragaman yang ada di Indonesia sehingga antum dapat nanti mengelompokkan makanan sesuai dengan asal daerahnya dengan tepat. Sekarang anak ustazah ingin kita tepuk dulu ya, tepuk sate. Potong-potong, potong-potong. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita nyanyikan dulu abang tukang bakso. 1, 2, 3. Abang tukang bakso, mari-mari sini. Aku mau beli. Walaupun puasa. Abang tukang bakso, sekarang kemari. Aku datang lagi. 1 3.000 perak, yang banyak baksonya. Dia bebas, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Ayo, manis mah. Seperti biola timbang di dalam. Kalau lewat membuat perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kambing kompong. Iya. Ustazah mau bagikan antum ke dalam 5 kelompok. Oke, kelompok pertama Fiona, Faika, Jihan, Ayan. Kelompok Rizwan, silakan dengan gambar-gambar. Kemudian kelompok audiotori. Kelompok audiotori Fahila, Tasya, Alia. Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik Sydney, Tori, Gafri, Kalfoni, Arya, Muhammad. Jadi kinestetik itu orang yang suka membuat-buat. Belajarnya dengan bergerak. Awalnya kelompoknya yaitu Milan, Rubra, dan Salwa. Ada berapa provinsi di Indonesia itu? 34. Ini gambar apa ya? Ini gambar apa ya? Adat. Mana yang punya yang apa namanya ya? Rumah adat Selaso jatuh. Iya, rumah adat Selaso jatuh tempat. Nah, kita belajar tentang keragaman di Indonesia. Ustazah pernah cerita kalau nggak salah yang ada orang Melayu pergi ke Jawa. Jawa ini apa itu?
adanya getuk tapi jadi ada sami mawon podo. Ya, sami mawon dan podo artinya sama. Adakah anak-anak ustazah yang tahu kenapa negara kita punya keragaman? Karena pintar, karena banyak provinsi. Pulau apa saja yang ada di Indonesia? Sumatera, apa lagi pulaunya? Jawa, apa lagi pulau apa? Pulau apa lagi? Pulau Bali, Pulau Jawa. Nah sekarang provinsi di Indonesia ada berapa nih? 34. Kali ini kita akan mempelajari keanekaragaman makanan. Nah, sekarang kita akan belajar keanekaragaman. Ya. Tugas antum dalam kelompok adalah mengelompokkan makanan ini sesuai nama-nama pulaunya. Mengelompokkan berdasarkan nama pulaunya. Oke? Tapi sebelum kita lanjutkan, yuk kita lakukan relaksasi dulu. Kita stop. Apa itu stop? Stop itu berhenti sejenak. Anggota kelompok untuk maju ke depan, mulai dari kelompok visual. Saja. Selanjutnya, kelompokkan berdasarkan nama memberikan kebebasan kepada para siswa untuk bekerja di dalam kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kelompoknya masing-masing, dan mereka diberi kebebasan untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan yang mereka sukai. Untuk gaya belajar visual, mereka memilih menampilkan dalam bentuk berupa gambar. Sedangkan untuk gaya belajar auditory, mereka memilih menampilkan, mempresentasikan hasil kerja dalam bentuk mind mapping berupa tulisan-tulisan. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, mereka menampilkan lembar kerjanya dalam bentuk rekaman video berisi tulisan dan gambar serta suara mereka dalam menyebutkan pengelompokan makanan yang ada di Indonesia. Nama saya Zidni, makanan dari Jawa, lumpia. Nama saya Alfarabi, nama makanannya soto Lamongan dari Jawa Timur. Nama saya Muhammad Rufu Emping dari Jawa, makanannya dari Jogja, gudeg. Makanannya dari Jakarta, kerak telur. Saya
nasi kandangnya tutuk oncom dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua, kami akan menyajikan makanan dari Papua. Ini sagu dari Papua. Ini ikan mas kelari dari Papua Barat. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang beraneka makanannya, tapi tidak boleh sombong dan memandang rendah makanan dari daerah lain. Ini antum gambarkan perasaan antum hari ini. Boleh gambar perasaan kayak gini. Boleh juga. Silakan gambarkan. Lanjutkan. Ya, ini Farida. Apa perasaannya? Senang. Mursi juga? Apa tuh? Senang. Gimana perasaannya? Senang. Alia, senang. Afif, apa? Senang. Bagaimana perasaannya? Senang. Kiren? Senang. Senang juga. Una senang juga. Oke. Bagaimana perasaan Tasya? Senang. Mahdi, apa itu? Ceritakan itu apa? Bagaimana gambar perasaannya melalui gambar? Senang. Wah, terima kasih Mahdi. Iya. Bagaimana perasaan Jihan? Nah. Fiona, apa nih gambar perasaannya Fiona? Iya. Apa itu perasaannya tuh? Sangat bahagia. Wih, senang. Iya. Apa perasaan Danis? Apa perasaan Danis? Senang, sedih apa bahagia? Oh, senang. Bagaimana perasaan Zidni? Nah, ini apa maksud gambar emoticonnya? Bahagia. Bahagia ya. Bagaimana perasaan Alifah setelah belajar tadi? Senang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat cinta Indonesia. Kemudian jaga kesehatan dan jangan lupa diulang-ulang ya. Sudah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Ayo pemimpin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sudah saya laksanakan di kelas. Saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya mengenai 3 hal. Yang pertama, perasaan saya pada saat merencanakan pembelajaran ini campur aduk. Mulai dari perasaan senang, saya membayangkan ekspresi mereka ketika mendapatkan pembelajaran baru dengan memperhatikan kebutuhan belajar mereka dan mengenali emosional mereka. Saya juga bingung karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang pertama kali saya terapkan.
Meskipun saya terbiasa membuat kelompok-kelompok kecil dan diskusi dalam ruang kelas, tetapi selama ini itu tidak memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Pembagian kelompok acak saja atau lembar kerja bukan sesuai kebutuhan murid atau hasil pemetaan kebutuhan murid. Itu yang membuat saya bingung. Bagaimana cara menerapkannya ketika di kelas gitu. Lalu mana perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas bersama anak-anak. Perasaan saya juga bahagia gitu. Bahagia yang juga sama-sama kita belajar bersama anak. Jadi menjadi guru ini juga harus terus memperbaiki diri gitu. Ketika saya mengajak mereka merefleksikan perasaan mereka, mengenali perasaan mereka pada akhir pembelajaran, mereka juga terlihat antusias menggambarkan perasaan mereka. Kita mengajak siswa untuk mengenali emosi yang ada di dalam diri mereka sendiri berhubungan dengan pembelajaran yang setelah kita lakukan. Nah, bagaimana perasaan saya setelah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas bersama anak-anak? Saya merasa lega, saya merasa senang. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan terlihat mereka lebih menikmati gitu ya. Lebih menikmati apalagi ketika kita ajak mereka melakukan berhenti sejenak. Pengelolaan diri mereka dan kesadaran ya, pengenalan kesadaran diri itu membuat mereka kembali berenergi dan bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran. Lalu bagaimana pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas? Saya mendapatkan banyak hal baru. Jadi guru harus terus berinovasi, menggunakan diferensiasi konten, proses dan produk dengan mengamati gaya belajar siswa, kemudian mengamati latar belakang mereka, mengamati budaya mereka, kemudian juga guru yang bisa menerapkan minat mereka. Ini ya, berbagai karakter sesuai dengan karakter peserta didik kita. Kemudian kita juga harus berinovasi lagi kesiapan belajar murid. Bagaimana kesiapan belajar murid ini? Dan kita juga harus siap memperbaiki diri ketika mendapatkan kritikan dari siswa kita. Di mana dari hasil refleksi kita mendapatkan misalnya siswa merasa perasaannya biasa-biasa saja. Maka dari situ kita merefleksikan diri. Mengapa siswa itu belajar hari itu biasa-biasa saja? Oh, ternyata saya terlalu terburu-buru dalam menjelaskan apa rencana perbaikan untuk kedepannya agar pembelajaran saya lebih baik. Kedepannya saya harus lebih mengeksplor diri mereka dan menggunakan lembar kerja yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan mereka dan minat mereka. Bisa jadi kalau hari ini saya mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka atau profil belajar mereka yang berdasarkan gaya belajar auditory, visual, dan kinestetik, maka kedepannya saya juga harus berinovasi, mungkin berdiferensiasi dalam segi proses dan juga dalam segi konten gitu. Demikian, semoga dengan melakukan refleksi pembelajaran hari ini, saya menjadi guru yang dirindukan, menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.